Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SD 4 Bismut. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini ada pihak dinas yang datang ke sekolah, insya Allah pembelajaran IPA dilakukan melalui video ini ya. Tapi meskipun lewat video, teman-teman harus tetap semangat belajarnya. Teman-teman masih ingat nggak apa yang pekan lalu kita bahas? Iya teman-teman, pekan lalu kita bahas terkait siklus batuan ya. Batuan yang awalnya dari magma, kemudian magma tersebut membeku hingga membentuk batuan beku. Nah, dari batuan beku itu kemudian batunya terjadi pelapukan, perpindahan, dan pengendapan sehingga terbentuklah batuan sedimen. Nah, yang terakhir nih teman-teman, batuan sedimen yang terkena suhu dan tekanan yang sangat tinggi akan membentuk batuan metamorf. Nah, sekarang kita akan bahas terkait jenis, karakteristik, dan fungsi batuan. Tadi teman-teman udah lihat ya di siklus batuan. Batuan itu ada 3 jenisnya. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nanti akan ada contoh-contohnya. Selamat menyaksikan. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah batuan beku. Seperti namanya ya, beku ya. Batuan beku itu batuan yang terbentuk karena magma dan lava yang membeku, teman-teman. Kalau teman-teman lihat gambar, ada beberapa jenis ya batuan beku nih. Ada batu apung, ada obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, gabbro, dan liparit. Bu Risa akan bahas karakteristik dan fungsi dari beberapa batuan beku ini, teman-teman. Yang pertama ada batu apung, teman-teman. Batu apung terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Kalau teman-teman lihat nih, ciri-ciri batu apung ya, warnanya keabu-abuan. Ada pori-porinya, bergelembung, dan beratnya ringan. Karena ringan, jadi batu ini bisa terapung dalam air. Nanti teman-teman coba cari ya. Biasanya batu apung ini digunakan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu, atau buat beton ringan untuk bangunan, dan sebagai filter akuarium. Nanti teman-teman coba cari nih, di sekitar teman-teman ada nggak sih batu apung? Yang kedua ada batu obsidian. Batu obsidian ini terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Jadi ini termasuk batu beku ekstrusif ya teman-teman ya, karena membekunya di luar perut bumi. Ciri-cirinya ini batunya ada yang berwarna hitam, seperti kaca, dan tidak ada kristal-kristalnya teman-teman. Nah, kalau zaman dulu, batu ini digunakan untuk memotong atau digunakan untuk ujung tombak, teman-teman. Karena batunya tuh tajam. Kalau sekarang, batunya itu digunakan untuk kerajinan, contohnya cincin atau kalung. Batu andesit nih, teman-teman. Batu andesit itu terbentuk dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus. Batu ini membeku ketika temperatur lava yang meleleh, yang udah keluar itu turun antara 900 sampai 1100 derajat Celcius. Nah, teman-teman, ciri-cirinya biasanya itu batu andesit itu teksturnya halus, warnanya abu-abu, kadang merah atau jingga. Nah, batu andesit ini sering digunakan sebagai batu nisan kuburan, cobek, arca untuk hiasan, dan bahan baku candi. Yang keempat ada batu basalt, teman-teman. Batu basalt terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Nah, ciri-cirinya itu batu basalt tuh terdiri dari kristal-kristal kecil. Coba teman-teman lihat dengan dekat. Tuh, ada yang warna hijau keabu-abuan, terus berlubang-lubang. Batu basalt ini biasanya digunakan untuk fondasi bangunan seperti jalan, gedung, jembatan, dan sebagainya. Nah, tadi kita udah bahas ya terkait batuan beku. Nah, sekarang kita mau mencari tahu terkait batuan sedimen. Batuan sedimen itu apa sih?
sedimen atau endapan. Batuannya itu terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Jadi endapan-endapan tersebut menjadi keras karena adanya tekanan atau zat-zat yang merekatkan pada bagian-bagian endapan. Jadi endapan-endapan tersebut terbentuklah batu. Jenis pertama dari batu sedimen itu adalah batu konglomerat. Batu konglomerat ini terdiri dari bahan-bahan yang lepas karena ada gaya beratnya sehingga menjadi terpadatkan dan terikat. Nah, teman-teman lihat tuh ciri-cirinya dari gambar. Batu konglomerat ini memiliki material kerikil-kerikil bulat, batu dan pasir yang merekat satu sama lain. Kelihatan banget ya teman-teman ya. Nah, batu konglomerat ini biasanya digunakan untuk bahan bangunan teman-teman. Contoh kedua dari batu sedimen itu batu pasir teman-teman. Nah, batu pasir hampir sama ya terbentuknya dengan batu konglomerat. Batu pasir itu terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Nah, batu pasir itu tersusun dari butiran-butiran pasir warnanya abu-abu, kuning, atau merah. Batu pasir digunakan untuk pembuatan gelas dan kaca. Menarik ya teman-teman ya. Nanti coba teman-teman lihat videonya bagaimana kaca atau gelas itu terbentuk. Nah, batu pasir juga biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, itu batu gamping teman-teman. Batu gamping atau batu kapur terbentuk dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang sudah mati. Rangka binatang-binatang tersebut yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tapi memadat dan membentuk kapur. Wah, baru tahu nih teman-teman. Ternyata batu kapur yang sering kita lihat, atau teman-teman sering lihat nih ada gunungnya nih di daerah Ciampea, itu terbentuk dari cangkang binatang lunak ya. Nah, ciri-ciri batu kapur itu agak lunak, berwarna putih keabu-abuan, dan kalau ditetesi asam akan membentuk gas karbon dioksida. Masya Allah. Batu kapur biasanya dijadikan bahan baku semen teman-teman untuk bangun rumah nih. Ternyata teman-teman itu ya batu 3 dari banyak contoh batu sedimen. Nanti coba teman-teman cari lagi kira-kira batu sedimen yang lain tuh gimana sih karakteristiknya. Kira-kira ada nggak ya di rumah teman-teman yang ternyata itu tidak membentuk batu, tapi sudah membentuk sesuatu yang lain yang nggak kita kira batu yang biasa ada di jalanan gitu teman-teman. Nah, jenis terakhir dari batuan itu batuan metamorf teman-teman. Batuan metamorf itu jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Contoh pertama dari batu metamorf adalah batu marmer. Teman-teman pernah dengar yang namanya batu marmer? Nah, batu marmer atau batu alam terbentuk jika batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Jadi ciri-cirinya itu batu ini mempunyai pita-pita warna. Nah, ada kristal di dalamnya, kristal-kristal yang bentuknya itu sedang sampai kasar. Dia itu batu marmer itu keras teman-teman dan akan mengkilap jika dipoles. Batu ini biasanya digunakan untuk membuat patung atau lantai. Biasanya kadang ada di masjid-masjid nanti. Jadi dia itu akan membuat lantainya itu dingin. Contoh kedua dari jenis batu metamorf itu adalah batuan kuarsit. Batu kuarsit teman-teman. Batu kuarsit terbentuk dari metamorfosa batuan pasir. Jadi batu pasir terkena panas yang tinggi berubah tuh teman-teman. Jadi batu kuarsit. Ciri-cirinya warnanya abu-abu, kekuningan, coklat, merah, terus sering berlapis-lapis, dan ternyata batu ini mengandung fosil teman-teman. Batunya itu lebih keras dibandingkan gelas. Nah, tapi jangan coba diketukin kepala ya, nanti sakit. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kata ada butiran-butiran pasir yang ukurannya sedang tuh teman-teman. Batu kuarsit itu digunakan untuk kerajinan, juga bisa digunakan perbaikan jalan.
Contoh terakhir dari batuan metamorf itu adalah batuan milonit, teman-teman. Batu milonit terbentuk dari rekristalisasi mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butir-butir batuan, teman-teman. Cirinya nih, butir-butir batuannya lebih halus dan batu ini dapat dibelah loh. Warnanya ada yang abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru. Biasanya batu ini digunakan untuk bahan kerajinan, teman-teman. Nah, itu contoh-contoh yang Bu Risa berikan dari batu metamorf. Coba teman-teman bisa cari lagi nih batu-batu metamorf jenis lainnya selain yang Bu Risa tadi sampaikan. Nah, itu teman-teman tadi jenis-jenis batuan yang sudah Bu Risa sampaikan. Teman-teman masih ingat kan sebelumnya Bu Risa minta teman-teman untuk cari 3 jenis batu yang berbeda warna. Nah, teman-teman kan udah belajar batu-batuan yang tadi, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Coba teman-teman cari tahu kira-kira batu yang teman-teman temukan itu termasuk jenis apa ya? Apa nama batu tersebut? Terus teman-teman tulis ciri-cirinya, warnanya itu kayak gimana sih? Apakah hitam aja atau ada warna-warna lainnya? Terus teksturnya gimana ya? Coba teman-teman cari tahu. Tulis di kertas, nanti kirim ke Google Classroom ya. Coba nanti besok hari Jumat, insya Allah kita akan bahas. Fahim tuh? Kalau gitu, Bu Risa pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Bisa tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum.